And probably you're asking, do I still want to continue fighting? Of course I want to continue fighting. That's what I said is, we took a shot at success and we came up short. And what does that mean now? We're going to run away. We're going to live to fight another day. And that's what I'm a warrior. And also, before I finish, we have to give credit to our opponent as well. Sahabat tinju dunia, Joshua belum selesai. Ya, hal itu dikatakannya pasca kekalahan memalukan dari rekan senegaranya Daniel Dubois, yaitu saat dia KO pada ronde kelima. Anthony Joshua gagal memanfaatkan peluang untuk menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Dia tidak mengatakan rencana untuk pertarungan berikutnya selama konferensi pers pasca pertarungan. Namun, ia mungkin akan melawan Tyson Fury paling tidak di awal tahun 2025. Pesohor Turki Al-Alsik diperkirakan akan membayar Joshua sejumlah uang besar untuk berani menghadapi Tyson Fury. Penggemar Inggris tentu saja akan tetap tertarik dan mereka kemungkinan akan segera melupakan kekalahan Joshua dari Daniel Dubois ini. Bagaimanapun juga, Joshua mempunyai basis penggemar yang sangat kuat di Inggris Raya. Hal itu terlihat saat Joshua memasuki ring kala melawan Dubois. Hampir seluruh isi stadion menyanyikan nama Joshua. Dalam laga itu, AJ membuat lebih dari sekedar beberapa kesalahan saat dia dikalahkan Dubois. Ia benar-benar kacau di atas ring, bertarung seolah-olah ia tidak tahu apa yang akan dia lakukan dan gagal bertarung sebagaimana mestinya agar dia menang. Joshua gagal dalam melepaskan pukulan-pukulan yang selama ini menjadi senjata pamungkasnya. Statistik mencatat bahwa Joshua hanya melancarkan 32 pukulan dari 117 pukulan yang dilayangkan, dengan 2 diantaranya dilayangkan ke badan. 18 diantara juga adalah pukulan jab dan 14 lainnya adalah pukulan kuat yang diberikan, dengan 1 ditujukan ke badan Dubois. Joshua terlihat paling aktif pada ronde ketiga, di mana ia melancarkan 33 pukulan dan mendaratkan 9 pukulan. Sementara itu ronde yang paling tidak aktif adalah ronde keempat, di mana ia melancarkan 13 pukulan dan mendaratkan 5 pukulan sebelum dia dihentikan oleh Dubois. Di lain pihak, Dubois justru tampil gemilang. Ia melancarkan 196 pukulan dan mendaratkan 79 pukulan, 10 diantaranya mengenai tubuh. Daniel Dubois tampil paling aktif pada ronde kedua dengan melontarkan 51 pukulan dan mendaratkan 20 pukulan. Dubois mampu mengatur tempo pertarungan yang membuat Joshua harus mengejar ketertinggalannya sejak ronde pertama. Dubois menjatuhkan Joshua pada ronde pertama yang mengejutkan banyak orang, di mana menganggap Joshua sebelumnya adalah pemenang mutlak dalam pertarungan ini. Dubois kini menanti pemenang antara Fury versus Usyk dalam rematch mereka, tentu saja sembari bersukacita atas ketenaran barunya setelah dia berhasil membuktikan kepada para penggemar dan kritikus bahwa ia dapat bersaing dengan para petarung terbaik di divisinya ini, divisi kelas berat. Dubois telah menyuarakan keinginannya untuk membalas dendam terhadap Alexander Usyk, yang mana dia merasa dicurangi dalam pertarungan terakhir mereka. Di lain pihak, Joshua justru mendapati dirinya berada di persimpangan jalan dalam karirnya dengan pertarungan melawan Tyson Fury yang tampaknya mustahil. Apakah ia akan membalas dendam dengan mengaktifkan klausul pertarungan ulang melawan Dubois, ataukah ia akan memulai fase kebangkitannya kembali? Di usianya yang ke-34, tentu saja ia tidak boleh membuang waktu karena ia menghadapi resiko bahwa divisinya tersebut akan meninggalkannya. Usia tidak bisa menunggu, semakin lama AJ istirahat semakin jauh dia dari angan-angannya sebagai petinju elit. Kini, bisa dikatakan bahwa pertarungan Anthony Joshua menyisakan pelengkap saja selain melawan Fury yang juga belum tentu bisa diwujudkan. Pertarungan antara keduanya memperlihatkan tinju di kelas berat yang terbaik dan mengingatkan kita semua mengapa ini adalah divisi utama tinju. Dalam landscape tinju yang kini berubah, semua mata kini tertuju pada laga kelas berat lainnya yang sangat besar antara Fury versus Usyk dalam rematch untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang siapa yang akan berakhir di tahta kelas berat, tentu saja sebagai juara sejati. Eddie Hearn, promotor Joshua, mengungkapkan bahwa AJ memiliki klausul pertarungan ulang untuk bisa memaksakan pertarungan kedua
melawan juara kelas berat IBF Daniel Dubois setelah dia dinyatakan kalah. Eddie Hearn tidak mengatakan apakah Joshua akan mengaktifkan klausul pertarungan ulang dengan segera ataupun nanti. AJ perlu mempertimbangkan keputusan ini dengan hati-hati karena ia tidak tampil bagus kala melawan Dubois karena berkali-kali terjatuh dalam pertarungan 5 ronde yang cukup singkat. Bisa dikatakan bahwa penggemar tidak akan merekomendasikan Joshua untuk menghadapi Dubois lagi karena dia tidak siap untuk mengalahkan petarung seperti ini di usianya. Mungkin jika Joshua masih berusia 20 tahunan, dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, asalkan dia tentu saja tidak ditangkap atau dipukul. Tetapi tidak dengan Joshua yang saat ini berusia 34 menjelang 35 tahun yang kita lihat hari ini. Joshua sudah terlalu banyak kehilangan kesempatan untuk mengalahkan Dubois dalam pertarungan ulang. Akan lebih baik lagi Joshua untuk menerima tawaran Turki Al-Alsik untuk melawan Tyson Fury dalam pertarungan berikutnya. Al-Alsik mengatakan bahwa ia tidak peduli jika kedua petarung itu kalah dan dia tetap menginginkan pertarungan berikutnya, tentu saja Joshua versus Tyson Fury. Daniel Dynamite Dubois yang saat ini berusia 27 tahun mengakui kemenangannya atas Anthony Joshua adalah kemenangan terbesar dalam karir profesionalnya. Hal ini berlaku untuk saat sekarang, tetapi kemenangan terbesar dalam karirnya dapat diraih pada kuartal pertama di tahun depan jika ia berhasil melawan pemenang antara Usyk versus Fury dalam perebutan gelar juara kelas berat tak terbantahkan. Sekarang, kesempatan itu terbuka di depan mata. Dubois hanya perlu berlatih dan membuat strategi cerdas untuk bisa menghadapi Alexander Usyk karena dapat ditebak bahwa Tyson Fury hanya mempunyai peluang kecil untuk menang melawan Usyk dalam rematch-nya. Fury nyaris tersingkir dalam pertarungan terakhirnya kala melawan Usyk dan kemungkinan besar akan tersingkir seandainya wasit tidak menyelamatkannya pada ronde ke-9 dengan memberikan hitungan ke-8. Ada kemungkinan besar Fury akan kalah dalam pertarungan ulang yaitu di tanggal 20 Desember di tahun ini dan menghadapi pertanyaan yang sama, apakah Fury akan pensiun seperti Joshua? Tampaknya tidak realistis bahwa Tyson Fury akan memenangkan pertandingan ulang melawan Usyk. Ada kemungkinan bahwa Usyk akan mengalahkan Fury dengan mengikuti apa yang telah dia lakukan dari pertarungan terakhir mereka dengan melancarkan serangkaian pukulan. Jika Usyk mengikuti rencana yang sama dari ronde ke-9, tentu saja ia akan berhasil mengalahkan Tyson Fury. Alexander Usyk kelihatannya sudah paham betul tentang taktik Tyson Fury. Bahkan bisa dikatakan dia paham semua petinju papan atas di kelas berat dari Inggris Raya. Joshua, Dubois, dan Fury, mereka semua pernah menelan kekalahan dari petinju berbakat dari Ukraina ini. Semua gelar yang didapatkan Usyk jadi gelar tak terbantahkan adalah gelar yang diberikan dari para petarung dermawan dari Inggris Raya tersebut. Sahabat tinju dunia, akankah Joshua akan tetap menghidupkan klausul ulang ataukah dia akan bermain aman, yaitu menunggu Tyson Fury untuk laga besarnya nanti? Ya, kita tunggu saja.